Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Di segmen sebelumnya kita masih berbicara terkait bisnis tanaman hidroponik dan di segmen ini saya masih tersambung dengan Ustadz Holil Nafis melalui sambungan Zoom. Kita masih berbincang bersama Ustadz. Ustadz masih bersama kami? Ya, alhamdulillah Ya, kita bisa alhamdulillah bersama. Ustadz. Iya, Ustadz, kalau kita bicara teman-teman yang mungkin setelah mendengar cerita Ustadz tadi dan juga banyak, sebenarnya kita tahu bahwa di lini media sosial banyak sekali cerita-cerita sukses terkait bisnis hidroponik ini. Untuk yang mungkin belum teredukasi atau belum pernah punya knowledge pengetahuan soal ini, Ustadz sendiri awalnya seperti apa Ustadz? Ustadz menyebutkan ada kursusnya ya atau seperti apa? Ya, sebenarnya Ah, ketepatan saya senang ya bertanam, mulai dulu sejak kecil senang bertani. hmm, Jadi pekarangan rumah saya isi memang saya senang bertani itu yang berbuah. baik. Jadi pohon-pohon yang berbuah bukan bunga-bunga, ada yang berbuah. Lalu saya punya teman konsultan pertanian, Mhm, lalu saya minta tolong ke dia, gimana cara tolong diajarkan, saya mau bikin hidroponik, dan juga mau bikin juga yang organik, sehingga banyak terong, cabai gitu, sayur-sayuran itu, saya mhm, nggak usah beli. Jadi akhirnya dia buatin, saya dengan modal dulu itu sekitar 100 jutaan ya, baik. tahun 2019 itu, saya bikin pekarangan rumah sambil lalu. Nah, pas kemarin ketika kami lockdown, nah ada teman yang lebih bagus lagi. Dia punya jaringan ke supermarket, dia juga punya jaringan berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan hidroponik itu. Ya udah, tolong dibuatin saja 500 meter, karena kalau di Oke. bawah itu secara bisnis kayaknya belum kekejar dengan tenaga kerja dan penghasilannya. Yang paling minimal ya 500 meter. Lalu kita bikinlah 500 meter, ketepatan ada lahan yang kosong, ya kita gunakan untuk hidroponik itu. Oke, jadi 500 meter ini sebenarnya sangat ideal ya Ustadz untuk orang yang baru memulai karena tadi masih bisa dihandle sendiri seperti itu ya. Betul. Oke, jadi kalau di atas itu mungkin akan agak lebih repot seperti itu. Ya, kalau di Hmm, atas itu tenaga kerja dan kita bisa di-handle sendiri, mhm. dan dari dua tenaga kerja masih lebih mudah untuk bisa diproduksi ya, lebih produktif lah ya Baik, buat baik. itu. Tapi kalau lebih nanti sampai 1.000 ya berarti Mhm. membutuhkan dua tenaga kerja. Oke, jadi untuk saudara-saudara kita yang Lalu em, memang ingin tadi menggeluti ini, ada baiknya tadi cari tahu ya Ustadz ya, mungkin link saudara atau teman yang tahu hidroponik, tanya-tanya seperti seperti Ustadz tadi kan ya. Cari tahu bagaimana potensinya dan segala macam ya Ustadz. Oke, kita ada sedikit trouble di audio. Kita akan masih bicara soal hidroponik pemirsa dan masih bersama Ustadz Holil Nafis. Tadi Ustadz sudah menyebutkan bahwa sebenarnya untuk menanam ini ya untuk ibu-ibu rumah tangga atau Anda yang mulai ingin mencoba bisnis ini untuk range di harga 200.000, 300.000 itu sudah bisa mulai untuk konsumsi sendiri ya. Tapi kalau untuk bicara industri, untuk bisa dijual, untuk bisa diproduksi dan dipasarkan di supermarket dan minimarket lainnya, tentunya ini modalnya agak di 500 meter tadi dengan harga hampir 500 juta seperti itu. Kita masih terhubung lagi dengan Ustadz Holil. Ustadz? oke, Iya, ya, iya biasa namanya dunia digital ya Ustadz ya. Sinyal ya betul. naik turun. Yang penting kita tetap sampaikan yang bermanfaat Ustadz. Setuju Ustadz ya? Iya, setuju. Imanku naik turun imanku. Aduh, jangan dong. Baik, Ustadz, kita bicara omset nih Ustadz. Kalau saya dan pemirsa boleh tahu, sebelum Nah, pandemi dan setelah pandemi, ini ya kalau saya lihat dari senyumnya Ustadz, ini omsetnya luar biasa nih. Seperti apa sih Ustadz? ya alhamdulillah karena Hmm, saya kan di sekitar pesantren itu jamaah banyak. baik. Yang kedua juga relasi, saya bikin kayak klub goes. Hmm, Juga wali-wali murid ketika umumnya datang ke pondok, dia hmm, langsung belanja ke tempat. Jadi mhm. kalau omset di masa pandemi tidak ada perubahan, Oke. bahkan cenderung naik ya, karena Mhm. orang mungkin cenderung masak. Saya Betul. pikir bisnis makanan pada saat pandemi ini yang tidak goyah sama dengan kesehatan, saya pikir itu sama. Benar, Kalau benar. yang jasa lainnya mungkin agak sulit, tapi dengan kita juga mendorong orang sadar makanan yang Betul. bervitamin, makanan sehat.
Malah orang senang datang, kadang-kadang memang setengah rekreasi. Jadi kami Mhm. memang jalan menuju ke hidroponik itu dibikin kayak rias ya, ada pohon-pohon rindang. Jadi Mmm. orang sekalian jalan belanja itu sekaligus rekreasi kayak ke taman gitu. Iya Orang iya. bisa foto-foto di tempat itu. Bahkan sebagian teman ada yang nge-vlog di situ di dalam. Mhm mhm. Karena memang menyenangkan ya Ustadz ya? Betul. Jadi mata Mmm, kita menjadi lebih jernih karena melihat hijau-hijau gitu betul. kan. Mhm. Orang sekaligus langsung dia belanja. Karena hidroponik itu kalau dicampur dengan akarnya, ditaruh di rumah itu sehari semalam masih segar. Kalau ditaruh di tempat yang dingin seperti ada AC, itu bisa 4 hari segar itu. Mmm, mhm. Yang penting akarnya jangan dibuang. Oke. Jadi, bicara ini hobi, kalau kita tahu tadi bahwa Ustadz menjalankannya dan akhirnya tadi, orang pun yang datang ke tempat Ustadz sendiri itu memang terhibur dan tadi, on the way ke rumahnya itu, rumah hidroponiknya pun, seperti wisata tadi Ustadz ya? Betul. Oke. Ada teman Mmm sengaja mmm suami istri datang ke mmm. tempat kami karena dia memang sudah baru bercucu, lalu dia pengen menikmati berdua Oke. sambil belanja di hidroponik, dia sambil minta difoto, minta bikin video gitu modelnya. Baik, Ustadz. Nah, kalau bicara, perawatan Ustadz, yang saya tahu memang tadi Ustadz menyebutkan berkali-kali bahwa sebenarnya gampang, semuanya gampang, tadi paralon segala macam. Tapi, memang segampang itu Ustadz? Atau memang tantangannya tadi kalau yang Ustadz jalankan selama pandemi apa yang mungkin kesulitan lah dalam menjalankan Ya, hidroponik ini? saya pikir nggak ada Mmm, kesulitan, mhm, alhamdulillah lancar. oke, Kita kan paling bagaimana cara menyemai, rokul, lalu ditaruh di mhm, tempat semai, lalu dipindahkan selama 14 hari itu ke oke, lubang-lubang rokul itu. mhm, Sepanjang ini nggak ada kesulitan, paling kita memang awal-awal itu mengukur suhu, ya. mhm, Lalu memasang nutrisi itu harus pas. Nah ini oke, yang memang butuh bimbingan konsultan, tapi setelah mmm, berjalan 2 bulan, ya itu sudah bisa jalan sendiri teman-teman itu sudah. oke, Dan kita bisa konsultasi pun dengan konsultan tidak harus datang, tinggal difoto suhu mhm, berapa, mhm, diturunin, oke. dinaikin. Kalau ketepatan musim panas, di bawah itu karena di bawah kan ada terpal, terpalnya Mmm, dibasahin sehingga mhm, tidak terlalu panas. Jadi memang oke menjaga suhu dan nutrisi saja dari oke. bisnis hidroponik ini. Jadi, bimbingan konsultan dibutuhkan di awal-awal, tapi sebenarnya tadi, kalau sudah tahu bisa lewat online juga bisa jalan sendiri setelah itu Ustadz ya? Iya betul, Oke, mudah, mudah, mudah. mudah. Baik. Nah, kalau bicara tadi Ustadz menyebutkan suhu, faktor suhu ini salah satu yang sangat, menentukan nutrisi juga. Ini kalau kita ya banyak yang ya mungkin baru tahu bahwa hidroponik ini memang kalau bicara suhu matahari tidak boleh kena langsung seperti itu Ustadz ya? Atau seperti apa Ustadz? Ya memang kan Oh, house-nya itu, rumahnya kan kita memang mhm, atas itu plastik ya. baik, Jadi plastik, jadi dia tembus cahaya tapi tidak langsung. mhm, Di samping itu kayak semacam kelambu ya, mhm, kain itu yang juga tidak tembus langsung tetapi sinar masuk ke dalam. baik, Lalu di bawah itu juga dikasih terpal, jadi mmm, tidak tanah langsung untuk menghindari hama naik ke atas. baik. Nah, Oke, jadi seperti itu jadi ya Ustadz, lingkungan di dalam itu bersih, lingkungannya itu. luar Jadi biasa, mhm, tanaman itu tidak kotor. Jadi buat mhm, rekreasi, iya, yang senang ngevlog juga ngevlog, muter-muter di mmm, tanaman yang eh, hijau, tanaman merah itu kan enak sekali melihatnya iya, dan bisa memanjakan mata ya rekreasi. Ustadz ya warna-warni. Betul. Ustadz kalau ini Ustadz sendiri hidroponik, saja atau juga aquaponik nih? Kan kita tahu ada media air kan, ini disebutnya Hmm. aquaponik. Sudah menjalankan? Ya, kita juga sambil itu, tapi Ah, hanya sambil lalu saja. oke, Di sampingan itu ada aquaponik, ada juga organik, kita pun juga bikin. mhm, Jadi oke, ada organik yang media tanamnya ke tanah langsung, ada mmm, tanah yang taruh di paralon juga. baik, Seperti cabai kita nanam di organik tapi di paralon, mhm, tidak langsung ke tanah. Dan baik, ada juga yang langsung tanah. Ya. mhm. Ustadz satu pertanyaan terakhir Ustadz, kapan saya boleh ke sana atau Ustadz mau kirim kapan sayurnya? Kapan-kapan mau tinggal kontak WA, Baik, saya langsung antarkan. Atau mau ke sini, saya pagi, siang, sore itu hanya keliling di hidroponik aja, menikmati kayak rekreasi. Karena kita betul. kan nggak bisa kemana-mana, jadi Aduh, mengatasi kejenuhan ah, dengan produksi mmm. yang itu menghasilkan. Baik.
Semoga tadi 2 segmen perbincangan ini bisa membawa tadi manfaat. Mungkin saudara-saudara kita yang di rumah lagi bosan atau punya ide bisnis, ini hidroponik salah satu pilihan yang luar biasa ya Ustadz ya? Iya betul. Ini Oke, mainan, hiburan sekaligus menghasilkan. baik. Ustadz terima kasih atas waktunya dan juga tadi infonya luar biasa. Sehat-sehat, tetap jalankan bisnisnya, tetap semangat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik, wa terima iyyakum. kasih Ustadz. Sama-sama. Ya, dan demikianlah perbincangan kami di segmen ketiga ini, Indonesia Bicara, dan kami akan coba sambung lagi. Kita masih bicara terkait rezeki di tengah pandemi, tetap bersama kami.